Fabio Capello merupakan salah satu orang yang berperan penting dalam karir Zlatan Ibrahimovic. Juru taktik berkebangsaan Italia itu membocorkan cara membentuknya menjadi penyerang kelas dunia. Capello dan Ibrahimovic sama-sama datang ke Juventus pada musim panas 2004. Mereka bagian dari proyek Luciano Moggi untuk membuat Bianconeri mendominasi Italia dan Eropa. Namun, awal karir Ibrahimovic bersama Juventus tak berjalan mulus. Ia gagal mencetak satu pun gol di ajang Liga Champions pada musim perdana. Paceklik gol juga sempat dijalani Ibrahimovic di ajang Serie A. Ia total hanya mampu mencetak 16 gol dari 45 laga di semua kompetisi. Produktivitas gol Ibrahimovic semakin menurun pada musim kedua. Pada momen inilah Capello menunjukkan tangan dinginnya. Ibrahimovic tidak bisa menembak. Mino Raiola mengatakan dia sangat kuat dan akan mematahkan tangan penjaga gawang. Tetapi saat itu yang berhasil dia pecahkan hanyalah jendela gym, kata Capello kepada Sky Sport Italia. Skill olah Ibrahimovic memang sudah terlihat sejak masih memperkuat Ajax Amsterdam. Namun naluri golnya ternyata masih harus diasah. Capello pun meminta Ibrahimovic untuk bermain lebih egois di depan gawang. Ia menjadikan Marco van Basten sebagai contoh yang harus ditiru. Dia memiliki keterampilan teknis yang sama dengan Van Basten, dan saya membuatnya menonton beberapa video yang meningkatkan penyelesaiannya, tambah Capello. Saya menyuruhnya untuk melihat pergerakan Marco van Basten di dalam kotak penalti dan cara dia mencetak gol. Saya pikir ada hasil di luar sana untuk membuktikannya. Cara yang dilakukan Capello pada akhirnya berhasil mengubah Ibrahimovic menjadi pemain yang lebih baik. Sayang, kasus Calciopoli membuat keduanya harus berpisah. Ibrahimovic mulai terbiasa mencetak gol-gol spektakuler saat bersama Inter. Ia kemudian berpetualang ke sejumlah klub besar hingga kini terdampar di AC Milan, yang notabene bekas klub Van Basten. Gelandang serang AC Milan, Brahim Diaz, tak disangka-sangka menjadi salah satu di antara pemain yang bersinar saat Rossoneri menang 4-2 melawan Udinese. Bukan apa-apa, kesan terakhir Stefano Pioli atas performa sang pemain musim lalu menunjukkan kalau Brahim Diaz segera dikembalikan ke Real Madrid karena cenderung melempem. Namun kenyataannya musim ini Brahim Diaz menunjukkan tanda-tanda kebangkitan performa musim ini. Bahkan jika sang pemain Spanyol itu terus konsisten dalam penampilan ciamik seperti yang dia tunjukkan melawan Udinese, peta persaingan skuad utama Milan bisa berubah dan berdampak pada Carles de Ketelaere. Sejak pertengahan musim lalu, Brahim Diaz cenderung diplot sebagai pemain pelapis oleh Stefano Pioli. Dia mendapat kesempatan sebagai starter saat AC Milan melawan Udinese karena Carles de Ketelaere masih membutuhkan sedikit waktu untuk beradaptasi dengan gaya Milan. Peluang itu rupanya jadi panggung pertunjukan buat Brahim Diaz. Dia tampil ciamik dengan torehan 1 gol dan 1 assist. Performa Brahim Diaz itu diyakini akan memaksa Stefano Pioli mengevaluasi peran nomor 10 di Rossoneri. Ulasan Gazzetta dello Sport hari ini mengulas seputar persaingan di lini serang AC Milan, di mana Carles de Ketelaere dibeli dengan harga 35 juta euro atas tujuan sebagai pemain di pos utama dengan peran sebagai nomor 10. Tetapi merujuk pada performa Brahim Diaz, situasi berbeda bisa muncul. Jika Brahim Diaz konsisten dengan penampilan apiknya itu, maka dia berpeluang menjadi starter di pos nomor 10 dan memaksa Carles de Ketelaere melimpir ke sektor kanan lini serang AC Milan. Terlebih, pemain Belgia yang berkaki kiri juga bisa tampil secara sangat baik di posisi itu. Semuanya akan tergantung pada game yang akan datang, dan Brahim Diaz harus tampil sangat bagus untuk mempertahankan posisinya. Pelatih AC Milan
Stefano Pioli mendapat kabar baik menjelang pertandingan penting AC Milan melawan Atalanta pada Minggu malam. Dua pemain kunci AC Milan, Sandro Tonali, dilaporkan sudah kembali berlatih dan Oliver Giroud juga pulih sepenuhnya. Seperti yang kita ketahui, Sandro Tonali mengalami cedera otot dalam pertandingan persahabatan Milan melawan Vicenza. Tetapi hasil tes menunjukkan tak ada cedera serius. Hal itu memungkinkan sang gelandang bisa kembali berlatih minggu ini. Dengan begitu, Stefano Pioli kini memiliki skuad yang lebih lengkap, seperti yang disorot oleh Tuttosport via Milan News. Adapun Oliver Giroud menjadi pemain cadangan saat melawan Udinese karena kelelahan otot, tetapi dia sekarang telah pulih sepenuhnya. Kesiapan dua pemain itu membuat opsi lini serang Milan untuk laga melawan Atalanta menjadi variatif. Menarik ditunggu keputusan apa yang akan diambil Stefano Pioli dalam memilih pemain starter AC Milan untuk pertandingan melawan Atalanta. Dengan demikian, Zlatan Ibrahimovic menjadi satu-satunya pemain yang masih absen karena cedera. Ibra sendiri diprediksi bisa kembali pada awal 2023 dan dia pasti akan menjadi tambahan penting untuk paruh kedua musim ini. Gelandang bertahan andalan AC Milan, Ismail Bennacer, dalam pantauan Liverpool pada bursa transfer musim panas ini. Sadar dirinya menarik minat klub Liga Inggris, Ismail Bennacer memanfaatkan momentum untuk minta naik gaji. Gelandang timnas Aljazair tersebut mau menaikkan kontrak baru bersama Rossoneri, asal syarat kenaikan upahnya diterima oleh manajemen AC Milan. Sebagaimana yang kita ketahui, Bennacer menjadi satu di antara pilar kesuksesan AC Milan saat merengkuh Scudetto musim lalu. Dia bersama Frank Kessie membentuk duet besi untuk mengemban tugas sebagai double pivot. Bennacer memang tak memiliki atribut menyerang seperti Kessie maupun Sandro Tonali. Namun, mantan pemain Arsenal ini menjanjikan permainan yang cakap dalam memfilter serangan tim lawan. Sadar dirinya diincar Liverpool, Ismail Bennacer mau menambah masa baktinya bersama penguasa San Siro ini, asal gajinya mengalami kenaikan. Tak tanggung-tanggung, sang gelandang menginginkan kenaikan upahnya hingga 2 kali lipat. Sejauh ini, Bennacer memiliki gaji 1,5 juta euro per musim. Sedangkan untuk menambah durasi kontraknya, sang pemain menginginkan gaji 3,5 juta euro.